Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Jumpa lagi di video beres-beres. Nah, ini dia suatu hari di hari Kamis malam Jumat. Aku rasa kunti-kunti juga heran sama keabsurdan diriku ini. Malam Jumat, malam-malam bukannya ritual ngepet ya ini teman-teman. Ini aku mau ritual ngecat lemari, maksa banget pokoknya. Lemari yang warnanya abu-abu ini rencananya mau aku cat jadi putih biar senada, seirama, sejalan, sehati, sepiring berdua lah. Karena meminta healing ke luar negeri terlalu mustahil untukku, jadi aku healing keluar rumah aja sambil jadi tukang cat. Namanya emak-emak itu memang ngeyel. Aku dibilangin suami kalau pilok 2 itu nggak bakal cukup buat 2 lemari. Tapi yo karena setelah menjadi emak-emak aku ini menjadi spesies yang keras kepala, coba aja dulu ya kan, siapa tahu cukup. Ternyata bener dong nggak cukup. Akhirnya aku melanjutkan ritual mencuci benda-benda keramat ya setelah kegiatan ini, seperti tempat sampah, bak mandi, pot yang nggak kepake, dan keris sakti emak-emak, apalagi kalau bukan sapu, pel-pelan, pengki, dan kawan-kawan. Tapi nggak aku videoin ya teman-teman, karena modelanku saat malam Jumat itu bener-bener compang-camping dan tidak senonoh, jadi tidak layak dikonsumsi publik ya bun lah. Pokoknya ini kegiatan mengecat lemari yang bukan gagal ya, tapi belum berhasil. Jadi ini membutuhkan pilok yang lebih banyak lagi, kira-kira 2 botol lagi baru cukup buat menyempurnakan si lemari ini ya teman-teman, supaya cantik dan terlihat baru halah. Memang bener-bener gak nggawenah ya rencana emak-emak itu. Pokoknya ya wis lah, mak jreng, ini sudah pagi aja, sudah terang benderang seperti masa depan Rafathar. Lanjut aku mau beresin teras lagi, walaupun badan ini udah pegel-pegel semalam. Bangun pagi langsung sembuh berkat fresh care dan antangin yang selalu menemaniku selama aku berperan menjadi emak-emak yang gak bisa diam. Encok, masuk angin, semuanya bablas pokoknya angin nih. Pagi ini gak bikin sarapan, kita go food aja mumpung ada banyak promo dan diskon. Lanjut mau beres-beres, memanfaatkan waktu saat anak-anak bener-bener anteng. Mohon maaf itu terlewat tadi auroranya Esal yang nggak mau pakai celana ya teman-teman, selalu aja pakai diaper stop. Nah itu tadi terlihat penampakan abrakan yang sudah tak cuci bersih, aku keringkan dulu sambil beresin yang lain ya teman-teman. Jangan salfok sama jemuran aku yang reot dan jemuran bulat yang terlihat rapuh itu belum ada niat ganti ya, karena masih bisa dipakai. Walaupun berdirinya sudah tidak kokoh dan terseok-seok, jemuran itu belinya malam hari sebelum Mas Fatan lahir loh, jadi penuh dengan kenangan. Jadi usianya ya seusia Mas Fatan ya, bukan usia sih nyebutnya, tapi lamanya kita beli itu udah hampir 7 tahun. Sudah teraniaya sekali selama menjadi milikku, karena bener-bener dipekerjakan gak main-main ya teman-teman. Kalau lagi nggak sempet nyuci, cucian numpuk, jemuran yang sudah lanjut usia ini, aku pakai jemur baju 2 bak besar. Terlihat seperti usaha buka laundryan saking banyaknya ya jemuran. Apalagi kalau dibersihin perabotan-perabotan, jemurnya juga pasti di situ. Pokoknya sungguh berjasa sekali jemuran ini terhadap kebersihan kehidupan ini lah. Bahas jemuran lah kok sampai riwayatnya kebahas ya bun, ya gitu mak-mak kalau lagi bahas sesuatu dikuliti sampai ke akar-akarnya ya po ya bu. Pokoknya ya beginilah ya kegiatan emak-emak sehari-hari, bisa beres-beres itu happy-nya minta ampun, masya Allah udah melebihi healing. Karena kalau healing itu sebenarnya juga hanya memindahkan tugas emak-emak ke tempat yang lain ya teman-teman. Walaupun ya memang alhamdulillah kalau diajak healing keluar itu pasti ada seger-segernya, ada pemandangan yang membuat mata kita segar. Tapi ya tugas ibu rumah tangga tidak akan selesai di situ, pasti tetap aja ngurusin anak yang rempong, ngurusin anak yang rewel. Tapi sebenarnya itu adalah kenikmatan yang tidak terhingga yang harus disyukuri, karena suatu saat nanti pasti dikangenin ya kalau anak-anak udah gede ya. Rempong main itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Halah. Ini anak aku yang ganteng ini, dia nggak mau mandi dari pagi sampai sekarang ini, dia maunya bantuin mamahnya. Nah ini aku biarin dia semprot-semprot dan bantuin lap kaca ya teman-teman. Ini tuh kacanya bukan kotor debu, tapi kotor karena anak aku suka banget di situ buat pegang-pegang kaca, terus nempelin mukanya ke situ ya teman-teman. Jadi harus banget dielap terus, apalagi bagian dalam, karena mereka itu kalau nungguin papanya pulang suka nempelin muka di kaca itu ya teman-teman. Jadi ya harus selalu bersih, karena si kecil juga suka
suka nyiumin kaca itu, ya Allah. Loh lah, ini loh adalah salah satu kegiatan emak-emak yang absurd menurut aku ya, yaitu memindah-mindahkan perabot atau barang-barang di rumah. Lah ini sekarang aku alami setelah menjadi emak-emak. Jadi letaknya itu bisa berubah-ubah ya barang-barang di rumah. Alasan utama supaya ganti suasana. Ternyata ya memang ini sangat berpengaruh kepada mental seorang emak-emak. Ya iyalah, wong kita terus yang di rumah 24 jam. Untung aja emak-emak nggak sekuat itu buat ngangkat rumah ya. Kalau rumah bisa dipindah-pindah, udah dibawa kemana-mana sama emak-emak itu ya. Ada nggak toh yang kayak aku, hobi banget mindahin barang-barang di rumah kalau gabut. Lah ini sambil beres-beres sekalian ganti suasana ya kan bun, daripada ganti suami kan repot. Suaminya yang repot maksudku. Peace, love, and gaul bapak suami. Mungkin ini diantara teman-teman ada yang berpikir tentang outfitku hari ini kok item-item udah kayak outfit zaman Wiro Sableng. Wow, jangan salah, gak cuman outfitnya yang mirip, sablengnya juga sama. Kadang-kadang aku pernah sehari itu kepikiran pengen merawat diri yang lebih-lebih gitu ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kayak waktu masih single. Pokoknya aku bertekad kuat pengen glow up. Ternyata realitanya waktu ada waktu luang mau nyobain luluran, lah lihat cucian piring bertumpuk. Oke, lulurannya skip, nanti aja cuci piring dulu. Terus di waktu lain mau skincarean, anak pup, cebokin aja dulu skincarean kalau udah bubuk. Ternyata ngelonin anak sampai jam 2 malam baru tidur. Alhasil mamanya ikutan tidur sampai pagi, skincareannya lanjut di mimpi. Itu loh yang akhirnya menjadi sangat-sangat mengkendalai diriku yang kusebut dengan malas dan tidak disiplin. Tidak patut ditiru ya bunda-bunda. Bukannya karena merasa udah nggak penting cantik, ya penting banget lah wong ya, cantik buat diri sendiri. Menurut aku merawat kecantikan itu wajib semampunya ya bunda-bunda. Adanya yang penting itu sebenarnya rutin. Pernah dengar gini, ibunya cantik pasti anaknya nggak kopen. Wow, jangan salah. Kalau kamu lihat ibunya cantik, otomatis ibunya bahagia. Kebahagiaan anak itu juga terpengaruh dari kebahagiaan ibunya. Jadi jangan dipikir mau anaknya aja oke, ibunya nggak dipikirin. Justru dalam sebuah rumah tangga itu akan bahagia asal seorang ibu juga bahagia. Salah nih bapak-bapak yang punya pendirian kuno, apa-apa harus ibu dan ibu. Dalam rumah tangga itu ya kita bekerja sama. Jangan sampai bapak-bapak gengsi ngerawat anak, bersihin rumah. Mau bikinnya bareng, mosok yang ngerawatnya ibunya toh. Kok enak men ya bu. Kalau masalah cari nafkah, ibu-ibu sekarang juga bisa cari nafkah kok. Apa coba yang nggak bisa dikerjain sama ibu-ibu milenial sekarang ini ya toh. Apalagi yang menuntut anak bahagia ceria padahal ibunya nggak kopen. Padahal lo ya, insya Allah wanita itu akan menghormati suami dan melakukan apapun tanpa harus diminta, asalkan seorang suami berperan dalam semua aktivitas rumah tangga ya bunda-bunda. Jangan sampai seorang istri itu merasa kok punya suami kayak hidup sendiri, sakit besti ya kan. Pokoknya ya wes gitulah pikiran emak-emak itu, lebih banyak overthinking ya emak-emak yang di rumah daripada emak-emak yang masih punya kesempatan untuk bekerja di luar. Tapi ya sama aja loh bun, ibu-ibu yang punya kesempatan untuk bekerja di luar dan memutuskan untuk tetap bekerja itu juga mengorbankan waktunya untuk berpisah dari si kecil. Walaupun kerjanya cuma 9 jam, tapi kan dia juga pasti kangen ya selama kerja. Terus juga pasti melewatkan perkembangan anak-anaknya. Jadi kita semua ibu-ibu tuh hebat tanpa harus ngejudge pilihan orang lain, oke? Jadi harus diingat ibu-ibu rumah tangga itu juga hebat, memiliki problem dan masalahnya masing-masing. Terus ibu yang memiliki keputusan untuk tetap bekerja itu juga hebat menurut aku, karena bagi aku ini nggak sanggup ya bekerja kalau udah punya anak kayak gini. Kayak nggak rela aja ninggalin anak dan nggak percaya buat diri aku sendiri buat nitipin anak ke orang lain ya teman-teman. Jadi ya kita syukuri saja apa yang sudah digariskan oleh Gusti Allah ya teman-teman. Pokoknya selalu bersyukur, seberat apapun itu selalu ingat bersyukur, karena kalau kita sudah putus asa wis jangan sampai. Pokoknya ya teman-teman tetap semangat apapun masalahnya, semoga segera dilalui semua masalahnya dan lancar rezekinya, semua urusannya dilancarkan ya teman-teman. Semangat untuk ibu-ibu semua di Indonesia yang nonton video aku. Halah, kita itu memang sesama ibu-ibu, seharusnya support sistemnya sesama perempuan ya, bukan menghujat atau saling menjatuhkan. Itu menurut aku sangat menyakitkan ya, sesama perempuan kok saling menjatuhkan. Padahal mungkin perempuan itu juga punya alasan untuk melakukan hal yang bagi mereka itu lebih baik. Tapi yang salah itu perempuan-perempuan yang memang
memang merebut kebahagiaan sesama wanita ya teman-teman. Pokoknya kita itu harus selalu bersyukur dan menjalani apa yang sudah digariskan. Pokoknya syukurnya itu yang banyak ya teman-teman. Insya Allah kalau bersyukur nikmatnya akan semakin ditambah. Nah ini tadi aku sapu-sapuin lantainya. Tadi aku agak syok karena nemu kotoran yang kurasa itu kotoran tikus ya. Padahal di dalam rumah sama sekali nggak ada tikus. Mungkin kalau di plafon ada ya, tapi nggak sampai masuk. Ternyata kalau malam mereka pupnya di sini. Ya wes langsung aku bersihin, sekalian tanamannya juga aku bersihin karena berdebu banget. Akhir-akhir ini banyak truk lewat ya karena ada pembangunan. Bener-bener debunya kerasa banget kalau udah panas, sampai berdebu banget teras ini. Makanya aku memutuskan untuk menyimpan perkakas yang tadinya ada di teras, aku pindahin semua ke dalam rumah aja. Risih juga kalau lihatin mereka berdebu-debu di luar ya. Aku buang juga kardus-kardus bekas unboxing dan kawan-kawannya karena memang bener-bener baru sempat sekarang ya. Sempetin juga ini sebenarnya ya bun, karena biasanya ya cuman aku sapu-sapuin aja terasnya. Tapi sekarang aku bersihin sampai ke sudut-sudut mumpung mendapatkan tenaga super yang tiba-tiba nempel. Ini aku juga siram-siram lantainya. Rencana tadi aku mau pel kering ya teman-teman, tapi ternyata ada kotoran tikus, jadi aku putuskan untuk disiram dan dikasih wipol sebanyak-banyaknya supaya kumannya mati dan bersih dan tikusnya nggak mau pup di sini lagi. Mungkin menurut aku kemarin tikusnya pup di teras rumah karena ada banyak kardus ya teman-teman yang belum sempat aku buang. Jadi dia main-main di kardus itu. Akhirnya aku mau buang-buang kardusnya karena emang udah banyak banget numpuk di depan dan belum sempat kebuang ya teman-teman. Bukannya nggak mau buang tapi belum sempet, bener-bener. Mohon maaf ya teman-teman kalau konten cleaning motivation ini isinya bukannya tutorial beres-beres tapi ya curhatan emak-emak. Siapa tahu kita senasib ya teman-teman. Nah ini di sela-sela pagarnya juga aku bersihin karena ternyata ada pupnya tikus juga. Memang menggemaskan sekali, jadi aku sapu-sapuin dan disiram air, kasih wipol juga supaya wangi ya. Jadi wipol kemarin rencananya bisa berbulan-bulan, ternyata ini sudah hampir habis setengah ya habisnya tadi buat beresin. Nah setelah ini aku kasih wipol lagi dong, terus aku pel pakai pelan kering supaya cepet kering gitu nanti lantainya dan nggak licin, karena takutnya nanti bocil-bocil nyusulin ke depan. Dan ternyata emang bener mereka udah ngerengek minta mamahnya udahan beres-beres. Tapi ya setelah anak aku bobo ini aku lanjut lagi beres-beresnya, karena kalau ditunda-tunda nanti bakalan males lagi ya. Ini sebenarnya juga capek banget, tapi kalau lihat rumah jadi bersih itu jadi lupa capeknya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih menunda-nunda buat beres-beres kayak aku ya jangan ditunda-tunda. Kalau lihat rumah bersih itu wes tau percayalah pikiran juga lebih jernih ya teman-teman, jadi nggak sumpek gitu. Kita duduk di depan juga enak bersih, apalagi mau tahun baruan ya teman-teman. Ini rencananya aku tahun baru nggak kemana-mana karena menurut pengalaman kalau tahun baru pasti emosi terjebak macet. Jadi ini di rumah aja. Jadi ini mau aku beresin, siapa tahu nanti lakon ya mau barbeque di depan sini. Jadi ini diberesin supaya bersih, tidak selera makan kalau lihat ada kotoran tikus ya bun. Nah ini dipel-pel pakai pel-pelan jadul yang khusus untuk ngepel teras ya teman-teman. Wes akhirnya selesai. Ini aku udah capek ngecuprus juga. Semoga bunda-bunda nggak capek dengerin aku yang cerewet ini ya bunda-bunda. Semoga kontennya bermanfaat dan bisa menghibur bunda-bunda sekalian. Ini lantainya udah glowing sekali dan harum ya teman-teman. Tapi perabotnya karena belum atus semua, jadi aku biarin di situ. Nanti kalau bagian dalam sudah aku beresin, mau aku masukin satu persatu. Nah seperti ini penampakannya kalau udah bersih, enakan banget dilihat dan harum wangi semriwit. Oke, terima kasih bunda-bunda sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa juga bantu follow Instagram aku supaya banyak pahala. Instagram aku @teriradini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Bye-bye.